Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Semoga kita diberikan kesehatan untuk mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Baiklah, untuk 2 minggu lalu saya sudah memberikan tugas untuk materi prakarya agar merangkum materi dari pembelajaran kerajinan serat. Hari ini saya akan mencoba menerangkan materi yang sudah kalian ringkas dan nanti akan ada tugas yang saya berikan dan diharapkan kalian bisa mengerjakannya. Dan sebelumnya, bagi seluruh siswa kelas 7 yang merasa belum mengumpulkan tugas pertamanya, masih bisa mengumpulkan tugas untuk minggu depan. Saya tunggu secepatnya. Materi kita kali ini tentang kerajinan serat. Apa itu kerajinan serat? Ayo kita lihat penjabarannya. A. Pengertian serat alam. Tahukah kamu apa itu bahan serat? Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Istilah serat sering dikaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan tekstil. Sayuran dan buah-buahan merupakan makanan berserat tinggi yang sangat baik bagi sistem pencernaan di dalam tubuh. Serat juga digunakan sebagai bahan baku tekstil. Serat sebagai bahan baku tekstil adalah serat-serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil, yang merupakan bahan baku untuk pembuatan benang dan kain. Nah, ini ada contoh serat alam yang dalam bentuk komponen memanjang, serta serat sutra yang sudah sangat terkenal ya, karena hasil kainnya nanti menjadi kain yang sangat mahal, mewah, eksklusif. Selanjutnya, sifat bahan serat alam ada yang tahan akan iklim kemarau maupun kondisi musim penghujan. Meskipun demikian, bahan serat alam pada umumnya memiliki karakteristik yang sehat, tetapi dari sisi jumlah, sifat, bentuk, dan ukuran tentu mengalami hambatan. Jika bahan serat alam ini diproduksi terus-menerus, akan mempengaruhi harga pasar. Semakin langka ketersediaan bahan serat alam, maka semakin mahal juga ongkos produksinya. Hal ini akan meningkatkan harga jual produk di pasar. Kita masuk pada materi yang B, yaitu jenis dan karakteristik bahan serat. Bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Dan pada materi ini kita akan fokus pada pembelajaran bahan dari serat tumbuhan dan hewan saja. Baik, kita masuk pada serat yang pertama, yaitu serat dari tumbuhan. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Tidak semua tumbuhan memiliki kandungan yang dapat diolah menjadi serat alam. Hal ini disebabkan serat yang diinginkan sebagai bahan baku produk tekstil memiliki persyaratan. Yang pertama, syaratnya harus kuat, tahan lama, bentuknya tetap atau tidak berkurang, permukaannya halus ataupun tekstur sesuai persyaratan produk yang kita akan buat. Adapun serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, serat dari biji, dari batang, dari daun, yang terakhir serat yang berasal dari buah. Apa saja contohnya? Nah, ini contoh serat dari biji. Yang pertama dari biji kapas, yang kedua dari biji kapuk. Yang biasanya akan dipakai untuk kasur ya, kasur kapuk atau kasur kapas. Bantal juga bisa. Selanjutnya ini contoh serat dari batang. Ada dari batang anggrek, batang melinjo, ada dari batang mahkota dewa,
Serat juga dari batang beringin juga akan ada yang bisa dimanfaatkan untuk kerajinan. Berikutnya, serat dari daun. Yang sering dipakai adalah serat daun nanas, serat daun pandan, dan serat daun mendong. Nah, ini dia contoh-contohnya, silakan diperhatikan. Yang terakhir, serat dari buah. Yang paling sering kita lihat adalah serat dari buah kelapa. Tadi serat dari tumbuhan, sekarang kita masuk pembagian serat dari hewan. Serat yang berasal dari hewan banyak disukai oleh negara-negara Eropa. Serat tersebut memiliki tekstur yang lembut, halus, sifat serat menghangatkan, jadi orang-orang yang tinggal di daerah dingin bisa memanfaatkan serat tersebut. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulunya. Bulu hewan yang paling sering diolah bahan bakunya antaranya adalah stapel dan filamen. Apa itu stapel? Serat stapel adalah serat yang berbentuk rambut hewan yang sering disebut dengan wool. Nah, biasanya didapat dari bulu domba paling sering. Selanjutnya ada serat dari filamen. Serat ini berbentuk jaringan dan biasanya diambil dari yang paling sering terkenal itu adalah dari kepompong dari ulat sutra. Itu dia pembagiannya tadi dari serat tumbuhan dan serat hewan. Selanjutnya kita masuk materi yang C, yaitu pengolahan bahan serat. Proses pengolahannya ada 4 tahap. Yang pertama, pengolahannya dengan pemintalan benang. Dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan sebagai pengolahan kapas menjadi benang yang disebut dengan pemintalan. Selanjutnya, tahap penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal dan digulung menggunakan alat penggulung benang. Yang ketiga, proses pencelupan warna. Nah, benang yang sudah jadi diproses dalam pencelupan warna agar berwarna dan lalu dikeringkan. Yang terakhir, penenun benang menjadi kain. Setelah kering benangnya dilanjutkan pada proses penenunan benang akhirnya menjadi kain. Selanjutnya masuk pada proses produksi kerajinan serat. Teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Adapun teknik yang digunakan sangat beragam. Yang pertama dengan menenun, yang kedua menjahit, yang ketiga mengikat. Nah, itu dia materi yang saya paparkan yang 2 minggu lalu sudah kalian ringkas, sudah saya terangkan. Dan selanjutnya saya akan memberikan tugasnya dalam bentuk Google Form, seperti kalian mengisi absen hadir, nanti kalian tinggal tulis nama, kelas, lalu lanjutkan ada 10 pertanyaan berbentuk objektif, silakan langsung diisi dan langsung dikirim. Dan catatan tidak perlu ditulis lagi di kertas atau di double folio dan tidak perlu dikumpul, karena ketika kalian sudah mengirimkan jawaban dari Google Form berarti kalian sudah mengerjakan tugas tersebut. Dan saya harapkan kalian mengerjakannya dengan seksama, pahami materi yang tadi saya terangkan dan dalami nanti sehingga kalian bisa mengerjakan tugas yang saya berikan. Baik, sekian dulu materi kita untuk hari ini. Semoga materi kita yang sedikit ini bisa kalian pahami dengan maksimal, bisa untuk mengerjakan tugas dengan poin bisa juga lebih baik. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.